Di sini, langit dan bumi tidak pernah benar-benar berpisah. Di dataran ini, manusia pertama kali menulis asal-usul mereka bukan dalam lagu, tetapi di atas tanah liat yang dikeraskan oleh matahari. 4.000 tahun sebelum Masehi, wilayah di antara sungai Tigris dan Eufrat menjadi tempat lahirnya peradaban pertama yang tercatat manusia, Sumeria. Dataran yang kini disebut Irak Selatan itu tidak subur secara alami, namun manusia menaklukkannya dengan kanal, tanggul, dan sistem irigasi. Air sungai menjadi darah kehidupan yang menghidupi ladang jelai, domba, dan kota-kota awal seperti Uruk, Ur, serta Eridu. Di tengah kota berdiri bangunan bertingkat batu lumpur, zigurat. Dari sanalah masyarakat percaya para dewa turun untuk mengatur bumi. Raja berperan sebagai penghubung di antara mereka, memastikan perintah langit dilaksanakan di dunia. Dalam sistem itu, agama bukan bagian dari kehidupan, ia adalah fondasi dari keberadaan itu sendiri. Tablet tanah liat berhuruf paku yang ditemukan di reruntuhan Eridu menceritakan struktur dunia Sumeria, langit milik Anu, bumi di bawah kekuasaan Enlil, dan air dikuasai Enki. Setiap kota memiliki pelindung surgawi, dan seluruh sistem pemerintahan meniru tatanan langit. Beberapa catatan lebih tua menyebut masa ketika raja-raja turun dari langit sebelum air bah. Mereka memerintah ribuan tahun lamanya, masa kekuasaan yang tidak masuk akal bagi manusia, tetapi ditulis dengan ketenangan, seperti mencatat fakta harian. Disinilah istilah Anunnaki pertama kali muncul. Dalam naskah berbahasa Sumeria, Anunnaki berarti keturunan Anu, para penguasa yang berasal dari langit. Mereka bukan sekadar simbol kekuatan, tetapi digambarkan memiliki hierarki, wilayah, dan fungsi yang nyata. Beberapa mengatur bumi, lainnya memimpin di bawah tanah atau laut. Dalam epos Gilgamesh dan Enuma Elish, para Anunnaki hadir dalam peristiwa-peristiwa penting, penciptaan manusia, keputusan tentang banjir besar, dan pemberian kebijaksanaan pada raja. Dalam mitos penciptaan Atrahasis, manusia dibentuk untuk mengambil alih tugas berat para dewa. Tanah liat digunakan sebagai bahan, dicampur dengan darah makhluk ilahi. Konsep ini kemudian menjadi dasar bagi pandangan bahwa manusia diciptakan untuk melayani, bukan untuk memerintah. Dalam ritual harian, para pendeta Sumeria mempersembahkan makanan dan dupa di kuil, percaya bahwa para Anunnaki benar-benar hadir untuk menerima persembahan itu. Relief-relief batu memperlihatkan sosok bersayap, berjubah, dengan tangan memegang benda berbentuk tas kecil. Di beberapa segel silinder, sosok itu berdiri di hadapan pohon yang diapit dua makhluk serupa manusia. Bagi arkeolog, itu representasi ritual kesuburan. Namun, bagi sebagian peneliti alternatif, simbol tersebut terlalu mekanis, terlalu teknis untuk hanya alegori. Di bawah panas Mesopotamia, bau minyak zaitun dan logam dari altar bercampur dengan suara para imam yang melantunkan mantra. Dunia ini hidup dengan keyakinan bahwa batas antara manusia dan langit bisa dilalui. Waktu melompat ke abad ke-19, ketika arkeolog Eropa menggali sisa-sisa kota kuno seperti Uruk dan Nippur, ribuan tablet tanah liat ditemukan terkubur. Museum London dan Berlin menjadi rumah bagi bahasa yang telah lama hilang. Dari terjemahan itu, kisah Anunnaki muncul kembali ke dunia modern. Ahli bahasa seperti Henry Rawlinson dan George Smith berusaha memahami simbol-simbol rumit yang membentuk tulisan baji. Dari sana terungkap sistem pemerintahan, kalender, perdagangan, dan juga kisah kosmologis. Sumeria ternyata sudah mengenal pembagian waktu 60 detik per menit, 360 derajat pada lingkaran, dan kalender berbasis astronomi. Penemuan ini menimbulkan pertanyaan baru, bagaimana masyarakat yang begitu awal memahami konsep matematika dan tata surya yang begitu maju. Disinilah imajinasi modern mulai menafsir ulang teks kuno. Beberapa peneliti melihatnya sebagai bukti bahwa peradaban Sumeria mendapatkan pengetahuan dari sumber lain. Salah satu bagian yang paling menarik adalah penggambaran sistem langit dengan 12 benda, matahari, bulan, dan 10 planet lainnya. Satu di antaranya digambarkan melintas dengan orbit panjang dan tidak tetap. Gambar itu kelak menjadi dasar dari teori yang lebih berani. Lahir di Azerbaijan tahun 1920, Zekaria Sitchin tumbuh besar di Israel dan menempuh pendidikan sejarah Timur Tengah. Ia bukan arkeolog, namun menguasai bahasa Ibrani dan Akkadia kuno. Pada tahun 1976, ia menerbitkan The 12th Planet, buku pertama dari rangkaian karya yang kemudian dikenal sebagai The Earth Chronicles. Sitchin mengajukan tafsir yang mengguncang pandangan arkeologi tradisional. Menurutnya, kata Anunnaki tidak sekadar berarti keturunan Anu, tetapi secara harfiah, mereka yang turun dari langit ke bumi.
ia menyimpulkan bahwa teks Sumeria menggambarkan peristiwa nyata, bukan mitos religius. Dalam teorinya, Anunnaki berasal dari planet Nibiru, planet ke-12 dalam sistem tata surya, dengan orbit elips yang mengelilingi matahari setiap 3.600 tahun. Ribuan tahun lalu, ketika Nibiru mendekat ke bumi, makhluk-makhluk dari sana melakukan ekspedisi. Tujuan mereka, menambang emas untuk memperbaiki atmosfer planet yang menua. Sitchin menafsirkan bahwa para Anunnaki mendarat di wilayah selatan Mesopotamia, mendirikan pangkalan di Eridu. Mereka bekerja keras menambang logam mulia, hingga akhirnya menciptakan manusia sebagai tenaga pengganti. Melalui rekayasa genetik, gen Anunnaki dicampur dengan gen hominid bumi, melahirkan spesies baru, manusia modern. Bagi banyak ilmuwan, klaim ini terlalu jauh dari fakta arkeologis. Namun, buku Sitchin diterjemahkan ke puluhan bahasa dan memicu gelombang baru ketertarikan terhadap masa prasejarah. Ia menyajikan narasi yang menempatkan manusia bukan sebagai kebetulan kosmik, melainkan hasil rancangan sadar dari makhluk cerdas lain. Sitchin mengaitkan kisah air bah besar dengan bencana yang terjadi ketika orbit Nibiru mendekat, mengubah gravitasi bumi, dan menyebabkan banjir global. Ia menafsirkan kisah Gilgamesh, Nuh, dan kisah penciptaan sebagai satu kronologi yang sama, dilihat dari dua sisi, manusia dan pengunjung dari langit. Dalam pandangan Sitchin, setiap kota kuno adalah basis kegiatan para Anunnaki. Uruk, misalnya, dipimpin oleh Inanna, dewi perang dan cinta. Ia bukan entitas spiritual, melainkan komandan wilayah. Ziggurat menjadi pusat komunikasi antara langit dan bumi. Teori ini mengaitkan simbol-simbol kuno dengan fungsi teknis. Tas kecil di tangan dewa dianggap alat pengukur medan, sayap sebagai simbol pesawat, dan helm berbentuk kerucut sebagai perlindungan luar atmosfer. Walau tidak ada bukti arkeologis yang menguatkan penafsiran itu, banyak orang terpikat oleh cara Sitchin menata kepingan sejarah menjadi narasi kosmologis yang utuh. Para arkeolog menolak tafsir tersebut, tetapi tidak dapat mengabaikan satu hal. Catatan Sumeria memang luar biasa rinci dalam menggambarkan asal-usul dunia. Mereka mencatat perhitungan waktu, urutan raja, dan silsilah para dewa dengan konsistensi yang menyerupai catatan sejarah. Hingga kini, ribuan tablet masih belum sepenuhnya diterjemahkan. Beberapa hanya mencatat pajak dan hasil panen, namun sebagian lain berisi doa, ramalan, dan kisah tentang makhluk yang datang dari langit. Teori Sitchin menutup satu bab, tetapi membuka yang baru. Di balik penolakan ilmiah, kisah Anunnaki terus mengalir dari ruang baca museum ke layar dokumenter dan perdebatan daring. Dari tablet tanah liat hingga buku abad ke-20, satu pertanyaan tidak pernah padam. Siapa sebenarnya yang pertama kali mengajari manusia menulis, menghitung, dan menatap bintang? Sebagian menyebutnya dewa, sebagian lagi menyebutnya pengunjung dari langit. Dan kisah itu akan terus berlanjut melintasi peradaban, dari Sumeria hingga dunia modern. Di abad ke-20, arkeologi dan spekulasi bertemu di satu titik antara fakta tanah liat dan imajinasi langit. Buku The 12th Planet karya Zecharia Sitchin yang diterbitkan pada 1976 menjadikan Anunnaki bukan lagi sekadar nama dalam teks kuno, tetapi tokoh dalam wacana global tentang asal-usul manusia. Dalam waktu singkat, Sitchin menjadi figur populer di luar lingkaran akademik. Ia tampil dalam konferensi, dokumenter, dan diskusi publik, menyampaikan teori bahwa manusia modern adalah hasil eksperimen genetik makhluk luar angkasa dari planet Nibiru. Bagi sebagian orang, itu terdengar seperti sains fiksi. Namun, Sitchin tidak pernah menulisnya sebagai fiksi. Ia menyusunnya seperti laporan sejarah alternatif. Sitchin mengklaim setiap elemen dalam teks Sumeria dapat dihubungkan dengan fenomena fisik. Misalnya, deskripsi tentang kapal surgawi dalam kisah Enki dianggapnya sebagai pesawat ruang angkasa. Kata MU, yang berarti nama atau keagungan, diterjemahkannya sebagai vehicle, alat transportasi udara. Ia membaca kembali teks Enuma Elish, bukan sebagai mitos penciptaan spiritual, tetapi catatan astronomi kuno tentang pergerakan planet. Ia menafsirkan bahwa planet Nibiru dulunya bertabrakan dengan Tiamat, benda langit hipotetis, yang kemudian pecah menjadi sabuk asteroid dan bumi. Dari sinilah, menurut Sitchin, sistem tata surya terbentuk sebagaimana dikenal sekarang. Penafsirannya memanfaatkan elemen-elemen ilmiah modern, orbit elips, rotasi planet, dan konsep atmosfer. Namun di mata akademisi, semua itu dianggap kesalahan terjemahan mendasar. Sejarawan seperti Michael Heiser dan Jan Botero menilai bahwa Sitchin membaca simbol Sumeria secara bebas, seringkali mengabaikan konteks linguistik. Kata Anunnaki dalam naskah tidak berarti mereka dari langit, tetapi keturunan dewa langit. Tidak ada bukti linguistik yang menunjukkan Nibiru sebagai planet tertentu.
Dalam teks astronomi Babilonia, kata itu hanya menandakan tempat melintas, posisi Jupiter pada langit malam. Tetapi fakta bahwa teori itu tetap hidup menunjukkan daya tariknya melampaui ranah akademik. Sitchin menulis dengan gaya dokumenter, logis, sistematis, dan menghubungkan berbagai peradaban kuno menjadi satu kronologi global.